dosis cuma setengah liter banding sama 5 liter air. Kita siramkan ke Jupiter dulu 4-5 hari kurang lebih, nggak ada 1 minggu itu tiap pucuk itu brojol bunga semua, buahnya banyak. Iya, masih usia 4 bulan. Masih usia 4 bulan. Itu usia 4 bulan, panjang sekunnya udah 5 meter, tersiarnya udah rata semua. Dari awal tanam tidak pernah pakai pupuk sintetis, pupuk kimia itu tidak pernah. NPK dan lain itu tidak pernah, cuma full dari air lindi. Nah, setelah kita aplikasikan, loh kok brojol bunga semua. Kayaknya udah apa, kalau lama-lama kayaknya nggak tega buangin, orang masih baru toh, masih baru dunia anggur, kayaknya nggak tega buangin. Ya udah, kita pangkas mundur setinggi tali rambatan yang pertama, kita pangkas jerut, keluar 200 dompol lebih. Itu yang Jupiter. Kaget, kok banyak banget, bunganya tak kurangin semua, akhirnya tak sisain 180 dompol. Itu masih inget, masih tak hitung 180 dompol. Jadi untuk pengenalan dulu air lindi itu air apa, kita ulang lagi. Jadi air lindi itu air dari pembusukan sampah organik. Nah, air dari pembusukan sampah organik itu ada yang apa, ada yang buruk, ibaratnya ada yang kurang baik untuk tanaman dan ada yang baik untuk tanaman. Untuk air lindi sendiri yang tidak baik untuk tanaman itu yang dari tempat sampah, itu semua bahan organik maupun anorganik itu campur aduk. Itu ketika ada rembesan air yang keluar itu kurang baik untuk tanaman karena di situ ada logam berat dan lain-lain, itu tidak baik. Kemudian untuk air lindi yang baik untuk tanaman, itu air lindi yang kita olah sendiri dari apa, dari proses yang kita proses sendiri. Seperti yang kita gunakan ini metodenya metode ember tumpuk. Jadi nanti bahan dasarnya kita pilih sendiri. Yang penting bahan organik, tanpa mencampurkan bahan anorganik seperti sampah dapur, kulit-kulit buah, terus ada kangkung dan lain-lain, itu apa bahan dasarnya itu semua. Nah, untuk proses pembuatannya ini pakai galon le mineral, kita sebut aja namanya galon le mineral. Oke. Ini yang hemat biaya, jadi buat pupuk itu nggak perlu banyak biaya, capek di biaya nanti boncos di uangnya, nggak apa uangnya keluar tapi nggak balik modal. Nah, untuk metodenya sendiri nanti ini ditumpuk, jadi yang bawah ini untuk penampung airnya, yang atas ini buat menaruh sampah organiknya. Nah, yang pertama kita dasarannya yang bawah kita potong di sini. Nah. Nah, ini untuk dasaran, kemudian yang untuk atasnya. Nah, ini jangan lupa ini dibolongin ini. Itu orang kita ambil soalnya. Nah, udah. Jadi nanti buat atasnya di sini. Lah kalau misalnya kayak gini ini bisa, tapi nanti kumpul airnya lama banget dan di sini cenderungnya nanti basah. Jadi kurang tepat, kurang baik. Lah untuk bantu dulu saya pernah pakai solder, pakai apa itu namanya, paku tak panasin, tak bolong-bolongin, itu lama. Pakainya lama, selain pembuatannya lama, nanti airnya itu enggak teringkas, enggak cepet turun, itu lama nanti. Lah biasanya saya pakai cutter kayak gini. Caranya cuma kayak gini aja, ini dibuat segitiga, nggak usah besar-besar, kecil aja, sedang, terus tinggal ditekuk gini. Untuk walang? Untuk walang. Iya. Nah, tinggal dibuka gini aja. Ini yang semakin banyak lubang semakin baik, karena nanti airnya yang turun itu semakin cepat.
Enggak, semua sampah dapur yang basicnya organik kita masukkan. Jadi nanti di dapur dipisah 2 tempat sampah, satu yang organik, satu anorganik. Kalau saran saya yang untuk tempat sampah yang organik itu tempat sampah yang nggak bolong. Jadi kayak gini ini bisa dipakai tempat sampah. Jadi nanti sampah organik itu cenderungnya kan basah, itu nanti airnya nggak kemana-mana. Jadi air cucian beras biar nggak bolak-balik, air cucian berasnya tinggal masukin ke sini aja. Itu bagus air cucian beras terutama cucian yang pertama itu masih kental, itu masukkan ke sini. Ketika ibaratnya sudah banyak nanti baru dituang ke air lindi yang di atas. Sebenarnya pakai air tempat sampah itu yang tahan air, yang ibaratnya nggak tembus. Kan ada yang lubang-lubang, ada yang nggak lubang. Nah itu pakai yang nggak lubang yang untuk organik. Ini karena agak banyak kita skip aja, intinya buahnya cuma segitiga, terus ininya tinggal dikelowek. Ini tinggal dikelowek kayak gini. Mana agak susah ini. Nah, setelah dikelowek kayak gini tinggal ditutup gini. Tapi kan tempat buat naruh sampahnya itu sininya dibuka dulu. Ini nanti yang motong jangan sampai kepotong semua. Buat tutup disisakan segini aja. Nah, yang dibuka kayak gini toh, tinggal ditaruh gini. Udah selesai. Nah, ini misalnya sampah kayak gini tinggal dimasukkan aja, nggak perlu dipotong-potong, nanti otomatis sudah membusuk sendiri. Tinggal masukkan nanti ditutup. Oh, enggak lama. Kalau semakin banyak, ibaratnya sekali pertama langsung diisi full segini, banyak kulit buah segini, nanti jangka waktu sekitar 2-3 minggu itu paling nyusut tinggal segini. Lah banyak airnya nanti, kemungkinan banyak airnya. Lah nanti ketika proses pembuatan biasanya ada yang bantu itu lalat. Jadi nanti teman-teman itu jangan kaget ketika pas buka kok banyak belatungnya, itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena belatung itu atau maggot itu membantu proses pembusukan. Tanpa maggot itu pembusukan nanti lama banget, bisa berbulan-bulan. Tapi dengan adanya belatung atau maggot itu paling cuma jangka waktu 2-3 minggu itu di sini udah membusuk, airnya di sini udah banyak. Apalagi kalau setiap pagi ditaruh air cucian beras, oh cepet banget ini nanti penuhnya. Nah, setelah tertampung banyak, habis itu ininya diangkat. Nah, airnya ini yang ada di sini ini dipindah ke galon lain. Tak sarankan pindah ke galon, jangan ke ember. Kenapa? Karena nanti kita akan dijemur. Jadi ininya nanti airnya itu dijemur. Nah, misalkan di sini udah penuh, masukkan ke ember, habis masukkan ke galon, dijemur di bawah terik matahari. Komen kena mau setengah hari atau mau 1 hari, yang penting dijemur. Nanti awalnya itu air lindinya warnanya coklat, putih cenderung ke arah coklat. Ketika dijemur nanti warnanya jadi hitam. Ketika dijemur makin lama nanti warnanya jadi merah. Lah yang dari pertanyaan kemungkinan warna merah itu udah masuk ke bakteri fotosintesis. Kita dulu pernah aplikasikan pas awal, kita cuma aplikasikan dari sini langsung kita siram ke tanaman. Terus karena stoknya numpuk kok semakin hari semakin banyak, kita karena nggak ada tempat, kita coba masukkan ke galon. Loh kok lama-lama warnanya hitam terus merah. Itu kita takut, pertama kita takut, soalnya kita aplikasi dari awal cuma air lindi ini, kok warnanya kok jadinya merah. Kita penasaran, tak coba dosis cuma setengah liter banding sama 5 liter air. Kita siramkan ke Jupiter dulu. Ingat banget dulu Jupiter kita siram 4-5 hari kurang lebih, nggak ada 1 minggu. Itu tiap pucuk itu brojol bunga semua, buahnya banyak. Dan Jupiter walaupun bunganya kecil, tapi itu hitungannya bunganya yang besar-besar. Itu Jupiter itu pertama kita aplikasikan, kita siramkan, loh kok keluar bunga semua. Itu belum jadwal, ibaratnya belum jadwal untuk dilakukan pruning pembuahan, tapi udah keluar bunga semua. Tanpa pruning. Itu dari tunas airnya itu keluar sendiri bunga semua. Itu dari iya, masih usia 4 bulan.
itu usia 4 bulan, panjang sekunnya udah 5 meter, tersiernya udah rata semua. Dari awal tanam tidak pernah pakai pupuk sintetis, pupuk kimia itu tidak pernah. NPK dan lain itu tidak pernah, cuma full dari air lindi. Lah setelah kita aplikasikan, loh kok brojol bunga semua. Kayaknya udah apa, kalau lama-lama kayaknya nggak tega buangin, orang masih baru toh, masih baru dunia anggur. Kayaknya nggak tega buangin, ya udah kita pangkas mundur setinggi tali rambatan yang pertama, kita pangkas jerut keluar 200 dompol lebih. Itu yang Jupiter. Oh, kaget, kok banyak banget, bunganya tak kurangin semua, akhirnya tak sisain 180 dompol. Itu masih inget, masih tak hitung 180 dompol. 180 dompol. Iya. Nah itu cuma dari air lindi. Semakin lama semakin bagus. Dijemur terus. Dijemur. Pokoknya tandanya sampai berubah warna hitam atau enggak berubah jadi warna merah, itu udah bagus. Tapi jangan kaget ketika teman-teman bermain di organik, itu pasti nggak lepas dari yang namanya bau. Jadi nggak saya rekomendasikan untuk teman-teman yang nggak suka sama bau. Soalnya ini pasti nanti bakal bau. Tapi kalau masalah kesuburan sama tidaknya udah tak buktikan itu bagus banget. Dari awal tanam nggak pernah pakai pupuk sama sekali, pupuk kimia, cuma pakai ini, berbuah lebat. Terus terus juga untuk teman-teman, ini sedikit bocoran, kalau misalkan pas buat lindi di dasar sendiri itu jangan langsung sampah dapur. Kita pernah coba yang langsung sampah dapur, itu di sini cenderungnya ini nanti basah, cenderungnya basah, nggak terlingkas, nggak kering. Jadi pertama paling bawah itu serasa dedaunan, jadi di daun-daun kering yang udah lapuk, itu daun-daun keringnya udah lapuk, itu masukkan ke buat dasaran sendiri, buat filter paling dasar sendiri. Lah habis itu setelah ditumpuk semua masuk sampah dapurnya dimasukkan, itu jangan lupa menambahkan daun lapuk atau enggak tanah. Fungsinya tanah apa? Itu mikroorganisme lokal. Jadi kan ada mikroorganisme yang memang di alam udah ada, lah itu tinggal diambil dimasukkan, nanti otomatis di situ mikroorganisme berkembang. Karena apa? Karena jenengan dinambahkan tiap pagi apa itu namanya air cucian beras. Itu kan karbohidrat, itu buat makanan, buat ini, buat apa itu namanya mikroorganismenya. Jadi ketika dimasukkan ke situ, mikroorganisme di dalam berkembang, nanti semakin lama semakin banyak kan tertimbun di sini. Lah di sini nanti ini kaya banget akan mikroorganisme dan nutrisinya itu kaya full, bener-bener full. Itu kalau misalkan saya aplikasi lindi, itu sepengetahuan saya semua tanaman anggur yang tak tanam itu pasti pucuknya melengkung. Dan di situ banyak banget bintik-bintik putihnya itu. Apa karena kelebihan nutrisi? Ya masinnya itu banyak banget. Padahal nggak pakai pupuk kimia, cuma pakai air lindi. Itu kelihatan banget. Apalagi kalau habis disiram, itu pasti nanti paginya itu melengkung kayak gini. Pasti itu. Melengkungnya itu bener-bener gulung. Kan ada yang melengkung cuma melengkung gini, melengkungnya bener-bener gulung gitu. Bener-bener gulung. Terus hebatnya lagi air lindi itu bisa digunakan 2 fase, mulai dari vegetatif awal tanam, pertumbuhan, sampai generatif pembuahan. Terus sampai pembuahan kita pak aplikasi air lindi terus. Dan ketika pakai air lindi, sepengetahuan saya itu ketahanan terhadap penyakitnya itu tinggi. Mungkin karena pohonnya sehat, mungkin karena pohonnya sehat jadinya apa ketahanannya itu tinggi.